Saudara, diberitakan bahwa konser Bruno Mars kena boikot. Deretan penyanyi ini pro Israel. Ini saya lansir dari situs CNBC Indonesia, dan akhirnya Bang Permadi Arya angkat bicara ya. Saya akan membacakannya kepada kita semua dan tentunya beberapa komentar yang ada di dalam postingan Bang Permadi Arya ini. Slide 1. Pendukung Palestina boikot konser Bruno Mars karena dituding pro Israel, ya kan, yang pertama. Lalu untuk slide yang kedua, ini dia slide yang kedua. Instagram, WhatsApp, Twitter X, Google jelas-jelas pro Israel tidak diboikot. Tiket konser Bruno Mars mahal diboikot. Aplikasi pro Israel gratis tidak diboikot. Yang diboikot cuma yang mahal-mahal aja. Kalau gratis nggak diboikot. Jadi kesimpulannya ini dari Bang Permadi Arya, boikot yang mahal aja karena miskin nggak sanggup beli. Oke. Gitu ya. Jadi ini sindiran nih teman-teman ya, sindiran dari Bang Permadi Arya. Jadi kalau yang mahal-mahal diboikot karena memang nggak bisa beli gitu ya. Kalau yang gratis pasti nggak diboikot katanya. Oke. Teman-teman, ini memang agak aneh juga ya bagaimana pendukung-pendukung Israel ini. Sebenarnya ya bagi saya sih ini nggak pengaruh. Karena ketika justru Bruno Mars ini diboikot ya konsernya, maka jelas yang rugi bukan Israel ya kan. Secara pribadi yang rugi itu, apalagi kalau misalnya ini sudah betul-betul dijadwalkan, maka yang rugi itu adalah siapa yang menjadwalkan atau yang mengundang Bruno Mars untuk datang konser di Indonesia. Itu pihak yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin bisa saja juga Bruno Mars akan mengalami kerugian ya. Artinya mungkin tiketnya juga sudah dibeli tapi nggak jadi datang ke Indonesia. Itu aja sih ya. Dan yang terakhir, orang-orang Indonesia yang sudah beli tiket ya, karena ini pastinya butuh tiket untuk boleh ikut di konser ini. Nah, ketika sudah terlanjur beli tiket, maka mereka juga pasti rugi. Berarti yang rugi itu adalah orang-orang Indonesia kebanyakan ya. Bagaimana teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar video ini ya. Dan sekarang kita akan coba melihat bagaimana komentar yang ada. Ada dari Sumardika Ikomang ya. Saya bangga agama saya Hindu. Oke, di sini nggak ada respon dari Bang Permadi ya. Saya bacakan dulu sebentar respon dari Francisco Manalu ya. Enggak kak, soalnya masih susah buat bangun tempat ibadah. Oke, lalu dari Nol Stanley, Manado aman bebas kota 1000 gereja ya. Manado aman bebas ya, kota 1000 gereja. Keren sekali. Lalu ada juga komentar dari Inyo ya. Yang doyan boikot itu kan pengangguran, mana ada duit ya, makanya seneng kalau lihat karyawan resto atau toko yang di demo jadi pengangguran, jadi ada yang temenin jadi pengangguran. Wah, ini sih pemikiran negatif sekali ya mereka ya, kalau misalnya mereka berpikiran begitu ya, aneh ya. Lalu ada juga komentar dari Mama Nasya, kemarin yang marah-marah di Starbucks HP-nya iPhone, sepatunya Adidas, itu nggak diboikot. Betul ya, itu ya mau bagaimana lagi ya kan. Oke, lalu ada dari Andeas Limongan ya, yang teriak-teriak boikot biasanya yang emang nggak bisa beli tiketnya karena mehong. Oke ya, lalu berikutnya ada dari Sasha Anastasia Loli. Bisa mati nggak? Bisa mati gaya lah kalau boikot aplikasi. Iya ya, artinya nggak bisa bergaya-bergaya gitu ya. Kalau aplikasinya ditutup ya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nggak bisa bergaya-bergaya. Oke, siap. Ada ini komentar dari Rania Dawi ya. Begini ya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, kalau mau menyerukan boikot terhadap semua produk Israel, namun saat demo masih menggunakan produk Israel. Jika ingin memboikot, pastikan tindakan sesuai dengan kata-kata. Konsistensi adalah kunci untuk mendukung perjuangan dengan benar ya. Maka kalian yang mau boikot demo minimal konsisten dululah ya.
Yuk sekarang fokus ke hidup masing-masing dulu ya, kerja yang benar, kasih kehidupan yang layak di keluarganya. Jangan hanya memprotes Israel dan menyerukan boikot terhadap semua produk Israel, namun tetap menggunakan barang-barang buatan Israel. Ya, betul sekali ya. Lalu di bagian terakhir ya, jika Anda mendukung tujuan ini, pastikan tindakan Anda sejalan dengan kata-kata. Salam dari Bali. Ini tadi darinya Rania Dawiyah, teman-teman. Oke, keren sekali ya. Lalu ada komentar dari Yuniarko, asik, war tiketnya nggak rame. Ya. Lalu ada dari Kustomo, agama cuma dijadikan seperti komoditas. Ya, memang itu pikiran-pikiran kolot yang seperti begitu ya. Ada juga komentar dari Edo, boykot yang mahal doang karena mereka miskin. Ya. Lalu berikutnya ada dari Timothy Simamura, mereka yang boykot Mas Bruno itu karena nggak kuat beli tiketnya aja bang. Oke ya. Memang banyaknya seperti begitu. Nah, di respon sama Bang Permadi Arya 100 ya, 100 untuk Timothy Simamura. Lalu ada kemudian juga komentar dari Joy ya, Bang mau nanya itu yang boykot pada daftar nggak ke Palestina. Sampai sekarang anak ini dia nih ya, ayam sayur kabeh nggak berani ya. Jadi bahkan juga tadi pagi saya bagikan ya, kalau pemuda pemuda Palestina juga mengajak mereka-mereka yang memang mendukung Palestina tidak hanya berdoa saja di rumah, tidak hanya sholat tentunya, tapi harus ya langsung ke medan perangnya, ke Gaza Palestina untuk bertempur begitu. Oke ya, lalu berikutnya ada dari Imal Peters ya, they don't know what they are missing from Bruno Mars concert ya. Yowes lah, namanya aja nggak punya duit buat nonton konser, maunya gratisan. Oh gitu, jadi alasannya gitu ya. Ada komentar dari Sanders Michael ya, coba kalau konsernya gratis pasti yang datang you know lah. Jadi bisa jadi sih ya teman-teman ya, memang kalau misalnya bayar ini kan nggak semua banyak maksudnya ada duit untuk mau beli tiket. Jadi kalau misalnya gratis mungkin bisa jadi nggak diboikot ya. Bisa jadi ya kan. Ada komentar dari Lukas Hong ya. Berarti logikanya kalau ada yang marah-marah memboikot Israel tapi masih bermain Twitter, Instagram, WhatsApp dan Google itu namanya apa ya Bang Permadi? Oke, kita lihat ada nggak respon. Nah ini respon dari Bang Permadi Arya untuk Lukas, namanya miskin. Ditambah dengan emoji ketawa gitu teman-teman ya. Lalu dibalas juga dari Lukas, siap bang. Oke, Munafikun Daniel Kun ya, ini dari Nata Pane. Lalu kita akan coba melihat ada komentar dari Ponco Seputro. Kesimpulannya pemuja boykot miskin-miskin ya bro Permadi, sukanya gratisan. 100 ya, ini balasan dari Bang Permadi. Kita akan coba lihat beberapa lagi komentarnya teman-teman ya. Ini oke, kita lanjut terus dulu karena belum. Nah oke, belum lah. Nah ada juga komentar dari Randy Irawan, padahal artikel Bruno Mars Cinta Tel Aviv itu dirilisnya tanggal 5 Oktober 2023, 2 hari sebelum serangan Hamas. Masih nggak habis pikir gimana seorang musisi kelas dunia yang kerjaannya emang keliling dunia main di tiap kota, dan otomatis harus bilang lah dia senang sama kota itu, main di Tel Aviv sambil bilang dia cinta Tel Aviv sebelum kejadian 7 Oktober ya, terus kok jadi dicap Zionis. Sampai sekarang aja gue masih belum ketemu tuh pernyataan Bruno Mars menyatakan bahwa dia Zionis. Nah, ya sebenarnya ini kan propaganda teman-teman ya, Randy ya, ini propaganda. Jadi sebenarnya apa berita-berita yang sampai ke media Indonesia itu banyak bohongnya, banyak hoaxnya begitu loh ya. Lalu ada komentar dari Samuel Rismana, slide keduanya semuanya tersembunyi, tidak terlihat made in Israel, gratis pula. Kalau yang kelihatan jelas dan bayar ya diboikot supaya kelihatan benar-benar bela. By the way ya, 4 oknum masih belum keluar nyalinya Bang Permadi Arya, padahal sudah tag ribuan kali. Benar tuh ya. Bahkan barusan tadi pagi juga ada ajakan ya dari pemuda Palestina untuk langsung datang ya.
Direspon ayam sayur kabeh gitu. Oke, mungkin dua lagi ini yang paling terakhir ada dari Amazing dan ada juga dari Mbon ya. Dari Amazing ya, yang penting di medsos mereka biar garang ya, paling humanis dan membela yang terzolimi, padahal saudara setanah air ada yang susah ya bodo amat gitu. Dan paling terakhir dari Mbon, mereka lagi cari kesibukan karena nggak ada kerjaan. Nah, teman-teman coba berikan komentarnya saya soal bagaimana konser Bruno yang katanya kena boykot ya, kenapa? Karena ini katanya deretan penyanyi yang pro Israel. Memang luar biasa ya. Oke teman-teman, jadi segitu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Indonesia cerdas.